bahwa hari ini adalah pertemuan yang ketiga, Lanjutan dari pertemuan sebelumnya. pertemuan ketiga terkait dengan masalah kasus Mimiles, kasus yang cukup heboh di tahun 2019 dan yang bersangkutan sudah dibebaskan, dibebaskan lewat putusan pengadilannya. Dan kami dari pihak saya sebagai kuasa hukum dari Pak Vidi juga menjadi sorotan yang kurang mengenakan ketika ada sangkaan-sangkaan yang tidak baik, yang tidak benar, yang intinya yang memenuhi unsur pencemaran nama baik atau fitnah. Apa itu fitnahnya? Terkait dengan masalah uang yang ditransfer, ya, yang bersangkutan yang disebut dengan Pak Sanju, ya, yang sudah bebas itu. Sementara beliau sendiri belum membayar yang namanya success fee daripada klien saya. Apa success fee-nya? Selama pendampingan, selama pemeriksaan di Polda Jawa Timur ketika itu. Dan sekarang beliau sudah bebas. Dan apa putusannya? Salah satu isi dari putusan itu bahwa semua dana aset-aset yang disita ketika itu oleh Polda Jawa Timur itu dikembalikan sekitar 700 miliar lebih. Dan mereka para anggota yang mengikuti investasi itu, ya itu harusnya berhubungan langsung dengan yang bersangkutan, bukan kepada klien kami. Klien kami ini adalah menjalankan tugasnya profesi sebagai avokat ketika itu. Uang yang diterima itu adalah bagian dari fee operasional. Nah, itulah yang kami perlu sampaikan, bahwa tidak ada hubungan hukum apapun yang disampaikan, yang diduga yang dilakukan oleh klien kami, yang dicemarkan oleh Pak Sanjo atau dengan member itu. Itu yang perlu kami sampaikan. Mungkin kronologisnya mungkin langsung disampaikan oleh Ibu Fia. Jadi pertemuan ini adalah pertemuan lanjutan yang lalu, ya. Di sini adalah klien kami Pak Vidi, untuk ada kejelasan juga dong untuk Pak Vidi, ya, gitu. Dan klien kami siap untuk mempertanggungjawabkan uang yang ditransfer tersebut yang dimana dipakai untuk biaya operasional. Dan itu ada kami bukti-buktinya juga dari klien kami seperti itu, supaya tidak berlarut-larut dan nama klien kami dibawa-bawa terus seperti itu, gitu. Karena itu kan jadi dugaannya ke pencemaran nama baik. Makanya pertemuan hari ini kami harapkan adalah menjadi jelas untuk Pak Vidi, dan sesuai komitmen yang disampaikan oleh Saudara Adi, sudah sepakat untuk Pak Vidi adalah sudah clear. Jadi tidak akan didatangi lagi tempat kediaman klien kami seperti itu. Kalau untuk lanjutan langkah mereka selanjutnya itu urusan dari mereka seperti itu. Mungkin tadi pertemuan itu sangat disayangkan ketika kami ingin menjelaskan mengenai klarifikasi Pak Vidi terkait ini, tapi Pak Sanjunya berkeberatan, sehingga dokumen-dokumen, data-data yang kami punya tidak sempat untuk kami bacakan karena Pak Sanjunya keberatan untuk kami jelaskan. Itu sangat kami sayangkan. Padahal ini kan nama klien kami Pak Vidi itu disebut-sebutkan dari awal sampai sekarang. Nah, kami kan ingin clear nama Pak Vidi itu yang dituduhkan oleh Pak Sanju. Begitu juga pergerakan-pergerakan dari para members Mimiles ini, yang jelas legal standing hubungan hukum itu tidak ada dengan klien kami. Kalau mereka merasa dirugikan anggota, ya silahkan kepada Kam and Kam, kan begitu. Apa hubungannya dengan klien kami? Dan kami ini adalah ketika itu sebagai lawyer, penasihat hukum, ya tentu ada haknya untuk dibayar. Itu yang kami mau jelaskan tadi detailnya, tapi Pak Sanjunya tidak bersedia, sehingga ya seperti itu. Mereka mau mengambil langkah hukum itu silakan, itu lebih baik lagi karena kita sudah siap.
semua yang disita dia dikembalikan itu kita tidak tahu persis nilainya seperti disampaikan saudara Roni ya, karena yang kita tahu, yang saya tahu sebagai kuasa hukumnya Kam Enkam dan Kamal Taracan, kemudian Sohanda, kemudian Hatta Sohanda, kemudian Prima Handika, kemudian Sri Widyaningsi atau Wiwit itu, omset dari bisnis itu dalam waktu 8 bulan itu sudah mencapai 761 miliar. Itu yang kami tahu. Tapi berapa pasti yang disita oleh Polda kita tidak tahu, karena itu adalah pro justisia, itu kewenangan penyidik satu. Nah, tapi itu dicantumkan dalam putusan. Kita punya kopi putusannya, ya. Semua dikembalikan. Berapa dikembalikan kita tidak tahu. Nah, terkait dengan member tadi disampaikan oleh, saya lengkapi sekarang penjelasan saudara Arief Budiman. Pada dasarnya memang kami tidak punya hubungan hukum, dan itu sudah dinyatakan oleh keluarga Pak Kamal, ya. Ada pernyataan dari keluarganya, istrinya, 2 kakaknya, nanti dikasih kopinya untuk bisa di screenshot. Sebenarnya sebelumnya sudah, bahwa kami tidak ada hubungannya, uang yang diberikan kami tidak ada hubungan dengan member, dengan Kam Enkam, dengan bisnis itu, dan kami akan dibebaskan dari segala tuntutan baik perdata maupun pidana dari pihak manapun. Dan itu bukan hanya pernyataan kosong, tapi itu masuk akal. Karena apa? Karena pada saat kami mendapat kuasa itu tanggal 23 Desember 2019, itu Pak Kamal posisi sudah ditahan dan barang-barang sudah disita. Uangnya sudah disita, rekening sudah dibekukan. Jadi logikanya sudah tidak mungkin lagi dipakai uang member itu untuk kami. Nah, itu saya persyaratkan ke Pak Kamal waktu itu, gimana nih kita di Jakarta, kasus di Surabaya, you masih punya uang nggak untuk membiayai kita berperkara? Ada uang keluarga, ada kaitannya sama member atau bisnis ini? Nggak ada. Bikin pernyataan. Dibikinlah pernyataan itu di atas materai. Itu punya dasar hukum, ya. Mengenai tadi dibawa terus, betul. Penjelasannya adalah saya punya kuasa tersendiri. Profesor Elsa Sari punya kuasa tersendiri. Belakangan katanya saudara Farhad, saya malah nggak pernah tahu itu, karena itu katanya, ya. Saya nggak pernah bisa komentar. Dan saya, Prof Elsa itu ditransfer sendiri-sendiri, ya. Dan yang ditransfer ke saya sudah saya pertanggungjawabkan. Tadi disampaikan oleh kuasa hukum saya, Ibu Dwi Novianti, untuk biaya operasional. Apa itu biaya operasional? Menjalankan perkara bolak-balik ke sana. Bahkan kita punya bukti keluarganya atau istrinya Pak Kamal itu pinjam uang 2 miliar karena sudah habis uang. Kita pinjamkan dari uang itu juga 2 miliar, sekitar 2 miliar. Kemudian untuk bayar anaknya sekolah, listriknya, dan kehidupan sehari-hari, itu penjelasannya. Kemudian juga bahkan kita itu tanggal 23 Desember mendapat kuasa itu setelah Pak Kamal, Pak Sohanda, Prima, dan Wiwit itu punya kuasa hukum sendiri. Nah, kita take over, kita selesaikan urusannya, karena itu adalah kode etik. Apa penyelesaian urusannya? Kita bayar lawyer fee-nya dari situ juga. Jadi kalau Pak Kamal menyatakan harus dikembalikan keseluruhannya, duitnya siapa? Ya kan, logikanya di mana? Itulah makanya uang yang ditransfer ke saya dan mungkin juga Bu Elsa itu dikaitkan digunakan untuk itu, ya, menangani perkara. Khusus saya bahkan membantu kehidupan keluarganya. Jadi kalau diminta semuanya terus jadi saya yang biayai dia hidupnya sama perkaranya, kan itu suatu yang menggelikan, ya. Itu niat pertama kali saya membantu Pak Kamal itu, satu, karena beliau adalah adik kandung sahabat saya. Nah, dia minta tolong telepon dari India karena adiknya di penjara. Sebagai seorang sahabat, saudara punya adik atau kakak, bagaimana kalau kakak adiknya di penjara? Langsung sore itu juga 23 Desember menjelang libur Natal itu saya terima kuasanya. Jadi
Itu niat pertama. Kemudian setelah saya dengar keterangannya, oke, saya akan bantu menyelamatkan Kamal dengan harapan apa? Supaya uang yang sudah dikumpulkan 761 miliar itu dikembalikan kepada member. Ya kan? Karena proses reward itu kan tidak berjalan lancar, ya kan? Dan saya bisa mengira-ngira kira-kira berapa yang walaupun saya tidak bisa menyatakan pasti kan polisi Polda menyita itu nilai uang untuk reward itu sekitar 200 M. Adalah klien. Tapi belakangan memang saya agak kaget, baru tahu bahwa Pak Kamal ini bukan kasusnya yang pertama. Ya, kalau kalian ingat 2016 itu Pak Kamal terlibat kasus yang sejenis, kasus investasi tisu. Tapi tugas lawyer adalah membuat konstruksi hukum supaya kalau toh kliennya salah itu dihukum sesuai dengan kesalahannya atau bahkan seringan-ringannya. Itu adalah pakem dan idealisme seorang advokat. Sama dengan Prof. Elsa waktu masih doktor, ya paling nggak samalah hukumannya. Yang penting tadinya harapan adalah dikembalikan. Karena saya merasa, aduh kayaknya bakal kena juga nih. Makanya saya kirim uang yang dikirim Pak Sanju ke saya itu, saya kirim 5 miliar ke rekening penyitaan Polda Jatim. Ada bukti transfernya ke rekening penyitaan di Treskrimum Jatim. Kenapa saya kirim? Karena saya mengingat kasus yang pernah dialami sebelum Pak Hotma Sitompul, kliennya salah, dia kembalikan uang itu. Jadi saya kirim aja. Saya kaget setelah sidang yang tadi disebut oleh Pak Kamal, oleh Dr. Susilo, terasa bebas murni. Lawyer bersidang pegangnya BAP. BAP itu kami yang membangun konstruksinya. Dari yang tadinya lawyer berbeda-beda antara Kamal, Suhanda, Wiwit, Prima, itu lawyernya beda-beda, memberatkan Kamal. Makanya kita rekonstruksi supaya jangan memberatkan, kita take over. Ya, akhirnya BAP itu dipakai oleh Dr. Susilo bersidang bebas murni. Kami pun kaget, saya pun kaget bisa bebas murni. Tapi apa artinya? Kalau bebas murni, semua duit dikembalikan, semua aset sitaan dikembalikan, ya lawyer fee saya dikembalikan dong. Uang kalian itu ada di Pak Sanju ini, ya. Uang ada di beliau. Uangnya mana? Uang yang kemarin disita dan dikembalikan setelah putusan beliau bebas. Pak Sanju atau siapapun namanya ini, yang namanya ya Kamal, namanya banyak ya. Mungkin rekan-rekan media juga tahu ketika dia ada masalah beberapa tahun sebelum Mimiles ini kan ada juga investasi yang dianggap bodong itu ya. Berarti kan tahu perilaku orang ini. Uang yang diberikan, yang katanya dia transfer 55 miliar, tadi saya juga katakan, Bapak transfer itu satu kali transfer 55 atau apa? Wah, tidak semua. Ada juga yang cash. Cash berapa? Oh itu nanti saya sampaikan. Terus tahapannya juga, bayarnya juga, transfer pun itu bertahap. Jadi gini, para member ketika meminta uang mereka itu ke Pak Fidi atau Prof. Elsa itu sangat salah. Jadi kalau member juga datang terus ke sana, itu pasti akan juga dipidanakan oleh Pak Fidi atau Prof. Elsa. Karena Prof. Elsa tidak menerima uang member, yang terima itu yang bersangkutan dari perusahaan Kamkam itu, PT Kamkam itu. Jadi perlu disampaikan bahwa uang yang sudah dikembalikan, aset-aset mobil dan segala macam itu dikembalikan. Nah, sekarang kembali. Para member silakan minta kepada yang bersangkutan yang sekarang udah bebas. Beliau juga harus punya tanggung jawab dan kewajiban untuk membayar success fee daripada klien kami Pak Fidi. Nah, itu juga akan kami lakukan upaya hukum terhadap beliau. Ya. Jadi saya juga tanyakan, itu uang apa? Uang titip. Terus yang ngurusin Bapak selama ini siapa?
Ya, ngurusin Bapak sampai Bapak bebas ini siapa? Walaupun di persidangan itu Bapak sudah ganti dia penasihat hukum, tapi proses awal itu beliau, Pak Vidi dan Prof. Elsa dari BAP segala macam. Itu kan persidangan itu adalah BAP, berita acara pemeriksaan di kepolisian itu yang dibawa di persidangan. Siapa yang mendampingi di berita acara pemeriksaan di kepolisian Jawa Timur? Pak Vidi dan Prof. Elsa. Gitu. Lalu apa? Lawyer fee mereka, operasional mereka. Nah, jadi apa yang disampaikan dia ini kan cuma hanya mengalihkan aja, sehingga member itu jangan ke rumahnya. Member itu ya lari kepada penasihat hukumnya, itu salah. Itu salah. Dan itu pun kami melakukan upaya hukum kepada yang bersangkutan. Tapi